ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sama-sama khalifatullah fil ardh. Ya, organisasi Hidayatullah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, partai politik itu hanya sarana. Kita manfaatkan sarana itu dengan efektif untuk membangun umat dan bangsa, membangun peradaban masa depan dunia yang sekarang sedang kacau. Ya, kami mengadakan kuliah public lecture Pak SBY kemarin. Ya, lembaga yang saya bersama Pak Alam Pimpin, saya pembinanya. Saya kasih kemarin epilog ceramahnya Pak SBY tentang world disorder and the future of our civilization. Bagus sekali. Dan dia menggambarkan dunia sekarang sedang berubah. Jurnalis Merdeka Indonesia News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, terutama Pak Ketua Umum dan Pak Rektor, apa kalau bahasannya Rois Jamiah dari Yarsi, kawan lama. Saya tidak sangka jadi rektor sekarang, dan kayaknya rektor tidak tergantikan ini beberapa periode ini. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian dan juga pengurus panitia gitu ya, dan saudara-saudara peserta sekalian, saya tidak perlu disebut ahli tata negara. Saya kepingin bicara bukan dalam rangka hukum tata negara. Bahkan kalau bisa tidak usah bicara hukum, tata negara pun terlalu sempit. Lebih luas tata bangsa. Dan dalam konteks umat, tata umat. Bagaimana menata umat dan dunia Islam. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi baru menghadapi dinamika tantangan perkembangan dunia dewasa ini, di mana kaum muda Islam harus mampu mengantisipasinya. Ya, saya sendiri sekarang ini masih ketua pembina perguruan Al-Azhar, 300 sekolah seluruh Indonesia. Sekarang pun saya masih di Dewan Pertimbangan bersama Kiai Ma'ruf Amin, waktu ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Jadi jelek-jelek ini ulama juga ini. Nah, tapi saya ikut mendirikan bersama Pak Habibie, membantu beliau mendirikan ICMI. Sejak tahun 90 sampai sekarang saya terus saja. Dan sekarang ini saya sudah kali yang kedua menjadi ketua Dewan Penasihat ICMI. Kalau sudah tua jadi penasihat, dulu ketua umum. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sepanjang hidup saya ini ya terlibat dalam aktivisme sosial seperti tadi yang digambarkan, tapi juga aktivitas keumatan, ya, kenegaraan, kebangsaan. Buku saya sekarang alhamdulillah sudah 77 jumlahnya. Saya dapat nuri, kemudian juga penghargaan Leprit, guru besar terbanyak menulis buku di bidangnya. Mudah-mudahan memberi inspirasi bagi generasi muda. Cuma jumlah bukunya 77, alhamdulillah
karena bukunya tebel-tebel. Orang malas membacanya, apalagi membelinya. Jadi kita tidak dapat royalti. Setiap tahun paling cuma 1 juta setahun atau 500.000. Nggak cukup untuk hidup. Ya sudahlah, yang penting dibaca. Tapi alhamdulillah nggak dibaca pula. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, maka perlu tetap ya komunikasi langsung seperti ini. Saya ini sekolahnya itu selalu di madrasah. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Kalau Pak Jul tadi cuma PGA, cuma di tingkat SLTA, PGA. Di bawah-bawahnya bisa sekolah umum. Saya ini ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Begitu saya tamat, saya kerja dulu. Lalu sudah sekian tahun ada kebijakan baru. Kerjasama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Waktu itu Profesor Mufti Ali. Kerjasama, lulusan madrasah boleh masuk perguruan tinggi umum. Maka saya masuk UI, angkatan yang nomor 1. Sebelum saya belum ada. Kalau dari madrasah maksudnya IAIN. Nah, di zaman saya ikut tes di Senayan. Saingan dengan anak-anak SMA, lulus, alhamdulillah, masuk Universitas Indonesia. Bahkan sampai jadi guru besar. Padahal satu hari saya diangkat jadi pejabat staf ahli Mendikbud tahun 93. Zaman Pak Wardi Manjoyo. Nah, beliau ini kepala biro di Kopnas. Ya, dokter tapi ngurusin pendidikan juga. Nah, jadi begitu saya diangkat, datang ke kepala sekolah saya madrasah itu tidak ingat. Karena muridnya sudah jadi pejabat, maka dia bilang, dan nggak pakai janjian lagi, datang ke rumah. Tak dari mana ditahu rumah saya. Ya kan, begitu datang ke rumah, wah, kiai, langsung saya suruh nginep di rumah saya. Minta supaya dibantu, gedungnya sudah bocor. Nah gitu. Maka saya berusaha berhubungan dengan bagaimana cara membantunya. Nah, karena ini adalah madrasah, saya ke Kementerian Agama, dulu Departemen Agama namanya. Oh, ambil mau dibantu. 3 bulan kemudian Kakanwil Departemen Agama di Sumatera Selatan datang minta waktu sama saya. Pak, mohon maaf Pak, ternyata sekolah Bapak itu tidak terdaftar. Jadi kami mohon maaf tidak bisa bantu Pak. Saya baru tahu sekolah saya tidak terdaftar. Jadi saya bilang, apa ini statusnya? Rupanya statusnya hanya diridhoi oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada akreditasi. Nah, maka saya secara khusus minta waktu kepada Pak Menteri Agama, Pak Tarmizi Tahir. Pak, ini sekolah saya ini ternyata tidak terdaftar. Pada suatu hari menjadi pendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama. Ini madrasah tidak dikenal orang. Ya kan? Nah, bahkan suatu hari saya menjadi pengurus Majelis Ulama tahun 85. Jadi saya jadi bikin joke. Satu hari Pak Kiai Hasan Basri panggil saya pada periode kedua beliau. Pak Projo Kusumo Sekum dari Muhammadiyah meninggal, maka kita harus menyusun urus baru. Lalu Pak Kiai Hasan Basri minta saya, tolong usulkan siapa saja di sekretariat. Maka saya usulkan, Pak, ini kalau boleh, ini satu kita minta dari Muhammadiyah, dari NU dulu. Nah, siapa yang dari NU? Saya minta Sekjen PBNU zaman Gus Dur, namanya Ikhwan Sam. Wah, bagus tuh, boleh. Yang kedua, dari Muhammadiyah satu Pak, mantan ketua pemuda Muhammadiyah, namanya Din Samsudin. Wah, bagus, setuju dia. Tapi sekretaris umumnya yang paling senior, ini dari ABRI. Jadi saya bilang lengkap, ABRI 1, NU 1, Muhammadiyah 1, satunya lagi
Islam. Sampai itu Jimli Asidiki. Pak Kiai langsung ketawa. Nah, dalam rapat kemudian alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pengurus lengkap semua. Kita sekarang sekretariat kita periode sekarang tahun 85 sampai 90 ini lengkap. Nah, siapa? Satu dari ABRI, satu dari NU, satu dari Muhammadiyah, satunya Islam. Pada ribut ketemu. Makanya kalau ketemu Pak Din Samsudin, saya itu selalu ini satu-satunya Islam gitu. Nah, mendengar ini kiai saya tadi, kepala sekolah itu, waktu itu sudah menjadi roh Islam NU Sumatera Selatan. Dia datang lagi, marah-marah aja. Saudara ini NU, dia marah saya, dimarahin saya. Oh, saya ini nggak ngaku NU gitu. Iya Pak, maaf Pak, saya NU. Nah, jadi ini cerita saya dengan kiai saya. Tapi yang paling penting bagi saudara-saudara, dari sekolah yang tidak terkenal, dari ormas yang tidak diperhitungkan, bisa menghasilkan suatu hari kader umat dan kader bangsa yang bisa diandalkan ke masa depan. Saya itu sudah lama kepingin diundang oleh Hidayatullah ini, karena saya bergaul dengan semua ormas Islam. Karena saya di MUI terus menerus dari sekretaris, sekarang jadi Dewan Pertimbangan. Nah, jadi kalau ada pertemuan ketemu semua ormas, kenal. Cuma Hidayatullah ini dikenalnya itu kan di daerah pinggiran, ya kan, di daerah-daerah apa itu. Tapi untuk saudara ketahui, saya selalu membayangkan dunia Islam harus bersyukur kepada Allah bahwa di Indonesia ada Hidayatullah. Di mata saya, hampir semua ormas Islam perhatiannya ke kota. Walaupun dia di desa, tapi ujung-ujungnya ke kota. Maka daerah-daerah pinggiran 3T nggak ada yang memberi perhatian. Dan itulah menjadi lahan empuk bagi dakwah dari agama lain. Serius ini. Itu ada data-data yang menunjukkan, tapi rata-rata di daerah-daerah miskin, di daerah-daerah pinggiran. Maka itu yang menjelaskan kenapa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia di Kalimantan Barat itu, yang Islamnya itu nggak ke pinggir, ke tengah orientasi dakwah. Ya, maka satu hari saya mengusulkan perlu ada kerjasama dakwah Indonesia dan Malaysia untuk menggarap daerah perbatasan. Tapi belum kesampaian, baru inti. Dulu saya diskusi dengan Pak Amidan. Pak Amidan mantan Dirjen, itu orang tua dari mantan Wagub DKI, zaman Anies Baswedan, Ariza, sekarang jadi Wamen. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang kurang mendapat perhatian dakwah Islam. Serius ini, dan nggak ada yang kiri. Satu hari Bupati Sorolan di Jambi itu saya lantik jadi ketua ICMI 10-15 tahun yang lalu. Maka dia, kok ciri umat Islam di seluruh dunia dua, tidak makan babi dan disunat. Tidak sholat pun kalau dia tidak makan babi, berarti Islam itu. Tidak sholat, tidak puasa, tapi disunat, nah itu ciri Islam. Begitu, ya kan? Banyak kasus, saya punya kawan, dikasih tahu, orang ini nggak pernah sholat, puasa jarang-jarang, tapi satu hari dia cerita, dia makan enak di restoran minggu yang lalu, enak sekali. Teman-teman cerita, saling pandang, loh, kok dia makan di sini?
Di situ itu tidak halal, itu babi. Yang benar. Begitu didengar begitu, muntah dia. Nah itu ciri orang Islam sejati. Sudah seminggu diceritain makan babi, tidak keluar lagi. Nah, ini contoh daerah-daerah yang tidak ada yang memikirkan. Bagaimana kita berdakwah di daerah seperti ini? Tanah Papua. Alhamdulillah saya dapat cerita bahwa di 6 provinsi baru itu sudah ada semua hidayah. Alhamdulillah. Itu daerah yang kurang mendapat perhatian. Selama ya dakwah strategi kebudayaan bisa sukses dan efektif di tanah Papua, maka selama itu terus saja itu ada isu kemerdekaan di sana itu. Karena di gunung-gunung di desa-desa itu sudah sudah sangat tertanam. Nah khusus di Indonesia ada puluhan bahasa, sudah ada bahasa Batak dan terutama di Papua. Semua bahasa Papua itu hampir 100 di Papua itu paling banyak bahasa daerahnya. Dan itu semua sudah ada terjemahan fardu kifayah hukumnya. Dan alhamdulillah saudara-saudara Al-Hidayah ini kader-kader sudah mengerjakannya. Maka MUI harus memberi penghargaan ini. Nah, jadi tadi saya cerita-cerita di luar. Kalau bisa Hidayatullah ini nggak usah terlalu orientasi di Pulau Jawa. Pondok pesantren di Pulau Jawa udah banyak. Nanti kalau mau bikin pondok pesantren di Jawa Timur, nanti jadi saingan dengan NU. Nah itu makro. Kalau di daerah perbatasan, itu fardu kifayah. Itu loh. Sebab kalau bersaing di tempat sendiri nanti konflik. Ini salah satu kelemahan umat Islam ini. Tidak bisa bersatu bagi tugas idaroh tadi. Dakwah itu membutuhkan idaroh, manajemen bagi tugas, division of labor. Ada yang ngurusin ini, ngurusin ini. Lihat, hampir semua orang masih sibuk sekarang ini ikut-ikutan politik. Hati-hati menjelang pemilu nanti. Semua orang masih berpolitik. Ya kan, apalagi NU dan Muhammadiyah itu pasti diperhitungkan secara politik siapa yang menang dapat kebagian jatah menteri semua. Maka orientasi jadi politik tanpa sadar. Padahal dakwah di bidang ekonomi, la ilaha illallah ini sangat penting. Nggak ada yang mikirin, kurang yang memikirkan. Ya sering di Muhammadiyah sudah ada gerakan untuk ekonomi, di NU ya begitu. Tapi karena udah terlalu banyak fokus perhatian, ya kan jadi tidak spesialisasi. Nah, apa nggak bisa ini Al-Hidayah ini gerakannya ekonomi, sambil dakwah gerakan ekonomi. Saudara-saudara, peradaban Islam dan semua peradaban umat manusia itu hanya mungkin maju itu karena ditopang sistem ekonomi. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW seorang pengusaha didampingi oleh seorang istri yang juga adalah ya kan bisnis woman sejati, Siti Khadijah, tidak bisa membiayai dakwah 23 tahun, tidak bisa. Maka Nabi Muhammad itu sukses dalam dakwahnya karena dia berhasil merangkul Abu Bakar Siddiq, pengusaha itu kan, Utsman, siapa lagi banyak itu pengusaha-pengusaha. Itulah mereka mewakafkan kekayaan untuk dakwah, maka sukses. Tahu kenapa? Afrika pada suatu hari berhasil diislamkan cepat sekali dalam sejarah. Itu karena kolaborasi pedagang Arab dengan bangsa Swahili, pedagang hitam Afrika, bangsa Swahili. Begitu mereka ini bersatu, bisa berhasil dakwahnya sehingga banyak bangsa Swahili warganya masuk Islam. Mereka berdua inilah mengislamkan Afrika. Islam dalam sejarah itu gara-gara gerakan ekonomi. Gitu loh. Sekarang menurut hitungan Pak Habibie, total GDP dunia Islam
ya, total GDP dunia Islam itu adalah mulai dari Maroko sampai Maroke. Ini negeri yang sangat kaya sumber daya alam. Tapi kekayaan alam yang ada di perut bumi di mana kaum muslimin berada, yang dikuasai oleh umat Islam itu cuma 3%, sekitar 3-5%. Padahal total penduduk muslim 25%. Dan kekayaan alamnya termasuk yang terkaya. Indonesia ini negara produsen emas nomor 5 terbesar dunia penduduknya. Tapi potensi ekonominya tidak dikuasai sendiri. Kenapa? Karena ya kita kurang memberi perhatian pada dakwah iktisadiyah, dakwah di bidang ekonomi. Jadi mudah-mudahan ini mendapat perhatian. Apalagi saudara-saudara, dalam sepanjang sejarah belum pernah ada Islamophobia, sehingga PBB ya harus membahasnya sehingga keluarlah resolusi PBB. Tanggal 15 Maret ditetapkan menjadi International Day Combating Islamophobia. Jadi PBB saja pun harus mengeluarkan resolusi Hari Internasional Melawan Islamophobia. Kenapa harus sampai PBB membuat rekomendasikan itu? Ya. Nah, masalahnya kalau kita hati dingin, kita harus pelajari kenapa sih begini. Ternyata begini, saudara. Ini kan cuma akibat. Ini dijadikan sebagai alibi untuk membenci Islam. Tapi sebenarnya kalau kita belajar, bukan. Itu cuma dalil. Sebabnya tidak lain adalah Islam, Masya Allah, berkembangnya cepat sekali. Di semua negara, pertumbuhan umat Islam itu cepat sekali, saudara-saudara. Maka PU Riset dengan sengaja membuat riset, ya, PU Center, membuat ramalan. Ini ternyata paling telat nanti pada tahun 2070, jumlah umat Islam di seluruh dunia menjadi nomor 1. Sekarang ini kita masih nomor 2. Kristen, Katolik, Protestan, dan Ortodoks dijadikan 1. Sekarang 32%. Dunia Islam, Syiah, Sunni dijadikan 1, 25%. Tapi menurut PBB Riset, ini akan tembus nanti paling telat tahun 2070. Ya kan? Jumlah umat Islam 32,5%. Maka di Eropa sekarang gereja pada kosong. Dalam sekian puluh tahun terakhir 500 gereja di kota London saja itu sudah berubah fungsi. Sebagian besar jadi masjid, ada yang jadi kafe, ada yang kosong. Jadi ini gejala baru dan ini terjadi di seluruh Eropa. Di Amerika sama, tapi yang lebih parah di Eropa. Ada gereja muatnya 2000 orang yang bahkan Islam tanpa politik, tanpa perang, pertumbuhan sendiri. Jumlah konversi yang reverse story, kembali masuk Islam. Ada yang bilang conversion, pindah agama, tapi sekarang yang sudah semakin banyak itu reverse, kembali ke Islam. Seperti di Filipina. Di Filipina itu kan dulu Muslim. Karena Spanyol datang, orang-orang Islam ini disebut Moor, dimusuhi, seperti mereka mengusir orang-orang Islam dari Spanyol pada abad ke-14, ya kan, sesudah perang salib. Lalu disebutlah Moor. Begitu mereka melihat orang Islam yang tidak mau pindah Katolik di Filipina Selatan, disebutlah Moor. Maka jadi bangsa Moro itu. Sekarang alhamdulillah saudara, gerakan namanya gerakan balik Islam. Itu revert, bukan convert. Revert, kembali ke Islam. Jadi di desa-desa di Filipina itu banyak sekali, dan saya 2 kali diundang, ya, kita di Manila saja, banyak sekali itu.
pasar orang pakai jilbab. Jadi kalau orang masuk Islam di Filipina, ya dekat-dekat lah. Ya. Hidayatullah, ya. Kependekannya al-hidayah. Pasti kalau hidayah itu maksudnya dari Allah, ya. Bukan hidayah Rasul, tidak ada hidayah Rasul, hidayatullah. Nah, ormas hidayatullah ini mewakili kami semua kaum muslimin ini, ya kan, mempunyai gebrakan yang tidak biasa, di luar kelaziman, di luar mainstream. Mainstream berpikir ke kota, perlu ada yang berpikir ke desa. Mainstream hanya berdakwah di internal, harus ada yang berdakwah eksternal. Saya suka kalau lagi libur-libur gitu, saya suka nonton Don Titan, suka nonton apa itu Menahem Ali. Ya Allah, hebat. Sekarang banyak sekali tokoh-tokoh Kristen mualaf, ya kan? Sekarang ini menjadi konten kreator yang sasarannya mengislamkan teman-temannya dia, sesama orang Tionghoa. Masya Allah, hebat sekali. Apalagi Menahem Ali itu lulusan Israel, dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa ngebully di kesalahan Bible. Bahwa Bible itu tidak lebih dari hadis Nabi, kumpulan hadis, tapi dhaif. Tidak ada kitab suci seperti Al-Quran, betul-betul dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gospel dalam Al-Quran itu kayak cerita-cerita mengenai Nabi Isa, tapi isinya dhaif semua. 9 haji, ada haji Isa, ya ini dua-duanya ini sama, oligarki. Dua-duanya ini sebenarnya nggak benar. Tapi sejelek-jeleknya kalau dia haji, dia bangun masjid. Kalau yang sebelah sana bukan bangun masjid. Nah, jadi kan ada manfaatnya juga. Yang urusan dia kalau dia mau memalak orang, ya, mencari rezeki dengan tidak halal, ya silakan urusan dia. Kita nggak ikut campur. Tapi dia membagi, ya kan lumayan. Ya kan? Nah, jadi maksud saya al-hidayah dan kader hidayatullah dan kader mahasiswa, ya, para pemuda dan mahasiswa hidayatullah. Jadi tolong ya mulai berpikir alternatif. Ya. Makin lama ada istilah learning agility. Kemampuan adaptasi makin cepat karena perkembangan disrupsi teknologi itu. Kita bisa yang tadinya terbelakang, kalau dulu butuh waktu 100 tahun untuk mengejar ketinggalan, kalau sekarang atau beberapa waktu yang lalu, ya, meningkat jadi butuh 50 tahun mengejar ketinggalan. Tapi masa kini dan masa depan di era AI sekarang ini, ya, mengejar ketinggalan mungkin bisa cukup seminggu. Jadi tidak usah, ya, rendah diri. Kita berpasrah diri, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita sama-sama khalifatullah fil ardh, ya kan? Ini hanya sarana organisasi Hidayatullah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, partai politik. Itu hanya sarana. Kita manfaatkan sarana itu dengan efektif untuk membangun umat dan bangsa, membangun peradaban masa depan dunia yang sekarang sedang kacau. Ya, kami mengadakan kuliah public lecture Pak SBY kemarin, ya, lembaga yang saya bersama Pak Alam ini, saya pembinanya. Saya kasih kemarin epilog ceramahnya Pak SBY tentang world disorder and the future of our civilization. Bagus kan?
Dan dia menggambarkan dunia sekarang sedang berubah. Nah, karena itu, saudara-saudara, di tengah dinamika perubahan, mari kader-kader mahasiswa Hidayatullah mempersiapkan diri untuk umat, untuk bangsa, dan peradaban Islam masa depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.